Yang ini aja yang pas ini interview. Oh iya, itu Belum tahu lolos apa enggak. Iya, ini. benar. Botak. Nah itu gue gara-gara dari situ Jak awalnya Jak. Dari Trauma. itu iya trauma kata gue. Gue udah botak nggak jadi. Bawa kayak ribet banget tuh Jak. banyak ribet. Gue pengen niat bantuin kan cuma kata dia nggak usah katanya. Kerjaan kamu aja, ini kerjaan saya kata dia gitu katanya. Cuman kalau kita kan emang di Indonesia juga kan kalau kerja ada yang kesulitan kan kayak dibantuin langsung kan karena ya sosial aja kan, jiwa sosial kita kan. Cuma kalau di sini enggak Jak, nggak mau dia. Nguap sekarang nguap banget kali ngantuk banget sambil merem nguapnya. Gitu kayak sambil merem gitu dah. Gua lurus, dia gua enggak ngeliat ada dia di sini nih. Iya. Ada anak SMA gitu, inget banget gue cowok. Gua tabrak dari samping, dia yang minta maaf anjing. Kan gue yang nabrak ya masih dia. Dia langsung kayak semaseng. Jadi takut sih awalnya. Terus setelah dijalanin kayak ya ngalir itu aja kayak nggak ada kesulitan lah selama maksudnya dalam segi bahasanya juga Oke lah maksud gua nggak bikin gua ngerti ngerti dikit lah. Si aku membeli tongkat. Cakep. Assalamualaikum masyarakat. Gue juga punya nih anjing. Apa lu? Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Anjir. Mantap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi minasan semuanya. Ohayo gozaimasu. Back to YouTube channel my Ojak Bes Yoroshiku onegaishimasu. Jadi hari ini aku mau buat podcast lagi nih teh bersama Rayesto Yonde Kudasai. Anjing. Kenali dulu lah orang mana guys? Gua dari Bekasi, Kabupaten Bekasi, lebih tepatnya Tambun Selatan. Anak Tambun nih guys. Jadi dia itu satu perusahaan sama aku. Kita dulu pelatihan bareng ya? Bareng di Jogja aku itu. Tahun 2019 pertengahan habis lebaran nggak salah, habis lebaran tuh pelatihan. Jadi dia temen CS banget dari dulu kita ikut pelatihan barengnya sih ya. Dari awal belum apa ya? Dari awal kan sama lu kan dari pertama kali datang tuh yang makan pecel. Iya benar. Sama dia makan pecel berdua. Jadi waktu itu di kelas kita ini di pelatihan dasar semuanya tuh banyakannya orang Jawa gitu kan. Dan cuman dari Jawa Barat tuh cuma 4 orang ya kelas saya. Iya 4 orang ya? 4 ya 4. Bener, jadi 4. saya, si Edi itu kan orang Sunda. Nah dia sama si Rizky tuh orang Bekasi juga ya? Iya Bekasi. Cuma si Rizky bisa bahasa Jawa. Iya kalau si Rizky dia bisa bahasa Jawa sih. Ngerti kalau itu ngomong. Coba yang kasihan ini nih si Rayes nih. Dia nggak bisa bahasa Sunda, dia nggak bisa bahasa Jawa juga. Dia cuma bahasa Indonesia jadi ngerti apa gue. Kasihan lah, parah anjir. Tapi keren sih. Tapi waktu kalau lu ngobrol ya pakai bahasa Sunda, ya mau ke bahasa Jawa tuh kata gua ngomong apa? Sampai sekarang orang ngomong bahasa Jepang tuh ngomong apa kata gua. Cuma di sini juga sama. Kita kan bertiga orang Sunda nih. Dia sendiri orang ya misalnya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Sunda. Senpai gitu. Jawa semua. Jadi ngerti gua. Kadang-kadang dia suka bingung sendiri, kasihan kalau kita lagi ngobrol nih. Ngomong apa sih lu anjing gitu nggak ngerti. Kocak. Curang deh guys. Oke guys, jadi kita mau nanya-nanya nih sedikit ya gitu. Jadi alasan lu pertama kali pengen ke Jepang itu apa? Pertama kali apa ya? Emang dari awal sih gue niatnya pengen banggain ke orang tua sih Jak dari awal. Nggak ada niatan yang lain sih. Soalnya kayak pas ikut tesnya juga gue nggak berharap lolos banget gitu. Cuma pengen iseng-iseng aja gitu gue awalnya. Pengen nyoba iseng-iseng. Ya berarti sih pengen ya itu dong sih motivasi utama gue, banggain ke orang tua aja. Nyari duit sih pasti. Lumayan duitnya. Oke. Ya, lu kan istilahnya kan pas tahu nih ada pemagangan ke Jepang gitu. Terus ekspektasi pertama lu gimana tuh tentang Jepang? Lu bisa kerja ke Jepang gimana gitu kan? Seneng banget sih kayak mimpi sih awalnya. Apalagi pas pandemi tuh kan. Udah lolos pandemi. Gue makin mikir kayak cuma mimpi doang ya. Bener cuma mimpi nih ke Jepang nih kan. Itu gue anjing. Lu udah seneng-seneng kayak bakal kenyataan kan. Kapan lagi lu hidup di sana kan? Bener. Kayak kalau cuma jalan-jalan ya lu sebulan 2 bulan lah. Lu 3 tahun ngerasain Jepang banget tuh juga ngerasain Jepang banget gitu. Tiba-tiba pandemi kayak anjing mimpi emang ke Jepang. Terus lu sempet kayak putus asa enggak tuh pas istilahnya? Iya. Ada pandemi gitu. Kayak ya udahlah, udah malas juga belajar jadi malas karena udah lama kan. Iya. Awal-awal tuh awal pandemi masih semangat, masih
tadi sebulan 2 bulan selesai nih kan penyakit. Lama-lama setahun, gue makin lama, gue jadi bosen juga nih. Akhirnya nyari kerja jadinya. Lu sempat kerja berarti? Sempet 11 bulan nggak salah 11 bulan. Iya 11 Lama 2021. Lumayan lah. 2021 bulan Maret gue masuk. Awalnya nganggur dulu. Lu semasa nganggur gimana tuh? Gak enak banget. Lu ngapain aja pas semasa nganggur, gue pengen tanya. Kegiatan lu semasa nganggur? Bangun, makan, tidur, main, udah nggak main lagi. Lu pasti ke begadang gitu ya? Iya. Paling nge-game? Enggak sih nge-game jarang sih. Main sih paling pulang main, gitu doang udah. Nongkrong kali ya? Nongkrong iya lagi nongkrong kayak gitu doang. Muter-muter aja udah, makan, tidur, bangun, makan, main, makan, tidur lah. Gitu aja repeat terus anjing. Bosan banget hidup. Terus nih, yang lu ada kayak di titik ini nggak kayak istilahnya gimana ya? Kok ini nggak berubah-berubah gitu? Lu sempet kayak mikir kayak anjing pandemi udah lama banget nih. Gua kan awal kan memang di awal kita dipasin berangkat tuh Jak, tau nggak? Yang apa? Oktober ya nggak salah ya. Iya. Itu kan dibilang kayak biarpun pandemi nanti ya insya Allah diberangkatin lah. Gitu. Gue seneng kan, gue ya udah deket berangkat lah nggak apa-apa kan. Oktober lewat, November lewat, Desember sampai terus anjing batal terus anjing kata gue. Nah tiba-tiba tuh pas 2020 tiba-tiba di WA bikin ini paspor. Oh iya. Anjing gue udah seneng banget tuh kata gue. Ya ini jadi nih udah angkat gue tahun ini nih 2020 bikin paspor, terus saya bikin paspor nggak jadi lagi anjing. Tapi sialan nih guys, dia kan waktu bikin paspor kan kita harus dibotak tuh. Iya. Harus botak, dia nggak botak aja. Saya botak, coba bayangin nih, udah bikin paspor botak, orang-orang kan pada ini kan, wih udah jadi nih ke Jepang, mau ke Jepang nih, udah gundul kan, wah anjir gak jadi cuy, 1 tahun itu jarang ya sumpah, bener. Gak salah, gue takutnya gitu Jak, takutnya udah botak nggak jadi anjing. Tahu itu kan emang 2020 tuh lagi 2021 itu kan udah lama juga kan kayak pandemi, kayak mikir kayak ini udah nggak mungkin, ini kayaknya udah nggak mungkin selesai cepat itu mungkin kan. Gue sayang banget nih kalau gue udah botak nggak jadi berangkat. Gue nongkrong ngeledekin pasti. Gue nggak udah pikir panjang anjir, gue ini pasti banget gue gitu istilahnya. Oke lah gitu. Nyatanya bangsa 1 tahun itu. Gue awal takut juga Jak, takutnya pas sampai di imigrasi kan ada sensei tuh. Takutnya disuruh botak. Diotakin lu gak bisa bikin paspor. Iya. Atau misalkan kayak bikin paspor ditunda lah, misalkan kata gue anjing. Tapi gue nekat aja udah amat lah anjing. Gue takutnya udah botak plontos nggak jadi, diledekin ntar gue udah bagi nongkrong kan. Males gue anjing. Itu sih yang bikin males bener guys. Iya. Jadi kalau ada apa suruh apa gitu kayak kita masuk pelatihan dulu kan, kayak masuk pelatihan lanjutan nih, pelatihan lanjutan padahal kan online tuh, cuman online, tapi kita harus botak coba. Kan parah ya? Iya, yang ini aja yang pas ini interview. Oh iya, itu belum tahu lolos apa enggak. Iya benar. Botak. Nah, itu gua gara-gara dari situ Jak awalnya Jak. Dari trauma. Itu iya trauma kata gua udah botak nggak jadi. Ya jadi dulu itu ada interview gitu. Jadi sebelum kita dapat perusahaannya ya. Iya. Jadi ada kayak perusahaan gitu dari Jepangnya langsung datang ke PT JAEK itu untuk ngerekrut interview gitu. Langsung. Nah, interview langsung. Ada sekitar 25 orang ya yang dipanggil. Iya, sekitar segitu. 25 orang. Nah, kita di interview gitu. Nah, harus botak lah, harus ini. Yang keterima waktu itu 12 nih kita enggak keterima ya? Enggak. Emang gak cocok kita. Jodohnya berdua berarti kan. Berdua kita. Jadi di JIK tuh ada 2 sistem di JIK, ada yang matching kayak kita sekarang nih matching, ada yang interview. Matching itu gimana ya? Kalau matching tuh ditentuin sama perusahaan, ditentuin sama JIK perusahaannya. Jadi kita nggak bisa milih kayak nggak usah interview lagi lah istilah katanya, langsung ditetapin gitu dapat PT. Kalau interview kan ada lewat tes dulu ya kan. Benar. Masih buat ya yang masukin. Iya gitu, ada tes kecepatan tangan kayak gitu lah istilahnya. Terus ada interview juga yang orang Jepang yang langsung ke sini, kita interview sama orang Jepang yang langsung, cuma ada sensei sih, ada sensei yang bimbing itu yang bantuin translate. Biasanya sih perusahaan-perusahaan besar guys yang istilahnya langsung gitu ngambil dari apa, langsung datang ke Indonesia gitu buat ngerekrut, biasanya perusahaan-perusahaan besar. Butuh duit kan. juga dia guys ke Indonesia kan. Bener. Naik pesawat. Gitu. Jadi ya kalau kita ditempatin ya kita mau gimana lagi ya? Iya. Yang itu udah
udah ditempatin misalkan Raya di sini gitu, Ojak di sini gitu. Ya udah kita terima aja daripada nanti kita nolak gitu kan. Malah nanti dilamain lagi. Iya, nungguin lama lagi gitu kan. Karena kan banyak kan yang ikutan istilahnya. Yang nunggu juga banyak gitu kan. PT. Pasti kan saya juga, ini ribet banget. Iya, banyakan milih tuh. Banyakan milih gitu. Jadi jangan milih-milih gajinya lah, jangan milih tempatnya atau di mana gitu. Kita aja di Miyazaki kan. Iya. Ya sebenarnya sama nih ya. Kita juga pengennya di kota gitu, kota-kota gede aja. Cuman ya gimana lagi kita ditempatin di Miyazaki emang projeknya di sini. Di sini juga bagus aja pemandangannya. Terus kalau kayak lu pengen yang di Tokyo Jepang banget tuh kan, kalau Tokyo kan kayak bangunan Jepang banget. Di sini kan sebenarnya sama sih. Sama aja sebenarnya. Semuanya kerjaannya sama, PT-nya juga hampir sama lah. PT-nya. Cuma kalau di Tokyo mungkin banyak gedungnya, kalau di sini kan ya pedesaan. Cuma bagus sih, ada gunung. Bener. Ya kan ada pemandangan pedesaan masih ada gunung, itu bagus lah pemandangan. Intinya kalau mau lihat Jepang banget sih ya kayak ke desanya guys, ke kampung-kampungnya gitu. Kalau di Miyazaki ini ya sama Fukuoka aja beda tuh, sama prefektur Fukuoka. Fukuoka tuh udah kayak lebih kota gitu. Kalau Miyazaki tuh masih ada gunungnya, ada lautnya sih ya. Masih. Bangunan rumahnya juga kalau di sini Jepang banget gitu, masih Jepang banget lah. Bangunan masih banyak bangunan tradisionalnya. Soalnya banyak kakek-kakek nenek juga yang tinggal kan. Isinya kakek nenek. Oke, lanjut nih ya. Jadi ekspektasi awal lu kan gitu nih. Nah, terus realitanya nih pas lu dateng ke Jepang, ada hal yang bikin lu kaget atau kan kok gini gitu atau gimana? Banyak sih, banyak banget. Saking banyaknya sampai bingung kan. Iya, Gue banyak banget dari contoh sampah deh. Iya. Sampah. Gue tuh mikir kayak sampah kan ada macam-macam lah di Jepang ya kan. Nah, gue pikir cuma macam-macam dibedain doang plastiknya kan. Iya. Nggak tahu ada jadwalnya juga. Iya, benar. Kalau di Indonesia misalkan ada organik atau non organik kan, udahlah ya itu lu doang. mau buang hari Senin, hari apa juga Bebas. Iya. Di sini kalau salah kagak diambil untuk samanya. Bener. Jadi kita tuh ada jadwalnya gitu guys. Hari Senin mau Hirogomi ya sih. Iya. Hari Selasa nggak ada. Rabu sampah-sampah plastik kayak gitu, kayak botol kayak gitu. Kamis mau Hirogomi lagi. Nah, Jumat nih anjing nih. Ya Jumat. Sampah botol, cuma tiap minggu beda. Bener. Ada kaleng. Botol kaleng sama botol beling. Iya, aduh, tuh ribet banget tuh. Beda, ribet. Kalau botol juga kita harus kelupasin tuh dulu. Nah, iya. Ini plastiknya, tutupnya harus, pokoknya labelnya ribet lah guys. Istilahnya itu ya. Sama ini sih plastik. Kalau sampah plastik, kantong plastik luarnya tuh harus bening. Benar. Soalnya gue pernah plastiknya itu kan masih awal-awal tuh gue nggak ngerti. Namanya buang sampah ya plastik apa aja lah. Iya, gue plastik putih. plastik putih dari ini supermarket. Nah, plastik kayak gini nih putih, bukan yang bening. Bukan bening. Kagak diambil sama tuang itunya, ditulisan dikasih catatan. Gemute. Enggak, apa sih maksudnya ya? Kayak apa ya? Template lah gitu lah. Iya, kayak gitu pokoknya ada tulisan suruh ganti make plastik yang bening. Anjing, gue bongkar tuh sama si Edi di depan. Untung Edi berani, gue bongkar malas banget sumpah. Namanya udah sampah ini kan udah banyak banget. Bongkar. Untung ada Edi. Ribet banget Jepang. Kalau urusan sampah. Terus apa lagi tuh yang bikin lu kaget? Aneh banget gitu Jepang. Ini sih kayak orang-orang yang naik mobil tuh ngehargain yang naik sepeda sih. Iya sih. Sumpah, itu ngehargain banget. Ya contoh nih misalkan kayak kita mau nyebrang nih, kan nggak semua perempatan atau semua pertigaan tuh ada lampu merah kan. Pasti kayak kita nyebrang kadang suka kagok kan. Iya. Apa sih bahasanya saya? Kagok, kita masuk dia masuk gitu. Iya. Kalau di Indonesia tuh kayak gini tuh pasti yang mobil pasti marah tuh kita kayak bener. buta lu goblok gitu. Iya bener. Kalau di sini enggak kayak sorry maaf ada kayak gitu anjing. Soalnya gue pernah tabrakan tabrak di depan sini nih. Naik sepeda gue pasti berangkat pagi tuh waktu yang gue masuk jam 7 kan dari rumah jam 6 berarti kan yang masih di Sang Meta. Masuk jam 7 aduh ngantuk buat malamnya begadang nonton bola kata gue. Ngantuk gua di jalan di perempatan sini nih jalan gue sambil nguap. Iya. Nguap karena nguap banget kali ngantuk banget sambil merem nguapnya. Gitu kayak sambil merem gitu dah. Gua lurus dia gua enggak ngeliat ada dia di sini nih. Iya. Ada anak SMA itu inget banget gue cowok. Gua tabrak dari samping dia yang minta maaf anjing. Kan gue yang nabrak ya posisinya. Dia langsung kayak semaseng. Nah, gue juga ngalamin aja kemarin. Kan kalau di Jepang kan gue nih sih kan ada tempat jalan gitu guys, jalan buat sepeda nih.
Jadi di sana tuh anak sekolah tuh dari depan tuh banyak. Saya sini, gue bingung nih, gue ambil kiri apa ambil kanan. Dia juga bingung, ada ambil kiri. Yang depan mah udah gue ke kiri, yang depannya tuh satu lewat ya, yang satu nabrak gue. Kick gue ya kan. Dia langsung, gimana sih masing. Gue tuh bingung kan. Pada kayak gitu kan. Baru kadang kita yang salah juga kayak cuma sayang. Tapi kasihan sih guys, bener itu susah. Kita sebenarnya gimana sih, di kiri apa di kanan sih? Nah itu bingung. Jadi jalur sepeda tuh di satu arah doang. Satu arah doang sebenarnya. Satu di misalkan kayak kalau dari sini nih kiri. Nanti pas pulang jadinya kanan. Enggak kiri kanan gitu kalau buat sepeda. Kalau mobil kan sama-sama kiri kan jadinya. Kalau sepeda berangkat kiri, ntar pulangnya kanan dari sini. Bingung ya? Ribet sih. Kayak aduh, saya juga hampir ini. Iya, apalagi kalau di jalan itu kan kadang kalau sepeda kan ada trotoar tuh, sepeda kan. Ada orang jalan misalkan harus turun dari sepeda gitu. Bener. Kita ngalah turun dari sepeda ke samping, ribet juga sih. Kalau Indonesia mungkin kayak yang orang yang jalannya malah minggir kan. Kalau kita kan enggak, kita yang minggir. Mungkin itu sih cara ngehargain lah, istilahnya saling ngehargain sih. Salutnya situ sih. Kayak berhenti ngasih kita jalan gitu kan. Terus di mobil juga orangnya tuh gini aja, ojigi. Bener asli. Iya, ojigi ya. Orangnya tuh pas di dalamnya gini. Kalau di Indonesia mungkin ya biasa aja gitu, enggak mungkin bukan ininya lah ya istilahnya. Kayak mungkin itu di Miyazaki, tapi kalau di Miyazaki sih pada kayak gitu semuanya. Orangnya meskipun di dalam mobil dia pasti gini. Pada ojigi. Kalau misalkan dia lagi buru-buru nih ya mobilnya, kan kita nunggu nih. Tapi dia mobil nggak mau berhenti, dia buru-buru. Dia pasti pas lewat dia kayak si masnya gitu, maaf gitu. Tapi seringnya sih berhenti sih, Jak. Iya sih, seringnya berhenti pasti. Waktu itu pernah tuh kenceng, berhenti langsung berhenti nggak kan kalau di itu kayak bablas aja lah anjing gitu. Kalau di sini enggak, udah kenceng, lihat kita mau nyebrang nih, berhenti dia. Padahal nggak lampu merah kan. Cuma ya dikasih jalan enaknya gitu. Itu sih benar-benar sih. Iya, ada yang lucu lagi, Jak. Apa? Kalau gitu gua ke Hong saja anjing. Apa tuh? Ini apa stasiun enggak ada kalau di Indonesia mungkin PKD ya. Petugas stasiun gitu. Petugas stasiun. Di sini enggak ada anjing. Sumpah enggak ada, Jak. Lu turun dari stasiun tuh kan ngetap kartu tuh ya. Ngetap kartu. Itu enggak ada yang jagain anjing. Terus lu lolos aja gitu. Kalau seandainya gue jahat ya. Gue ngetap kabur bisa anjing. Enggak ada pelang nutup itu, Jak. Jadi enggak apa kan kalau di Indonesia kan kita harus tap baru bisa buka. Nah, iya, jadi pas di tap kalau ini muter begitu kan kalau Indonesia kan. Gini kan. Nah, kalau di sini enggak ada apa-apa loh, kayak mesin sini kosong. Lu bisa lewat aja. Lewat. Misal lu beli tiket. Kan di sini kan tiket misalkan dari gua anjing dari saya. Gua dari Sadawara Chow nih ke Miyazaki Jingu tuh 280 kalau nggak salah. Nah, ntar ke Minami Miyazaki berapa lah gitu, misalkan anggaplah 300 gitu ya. Seandainya gue turun di Minami Miyazaki nih kan nggak ada yang jaga. Minami ada kayaknya Minami. Yang nggak ada di aduh gue lupa 2 stasiun sebelum Jingu ya? Sebelum Jingu tuh nggak ada. Jadi Sadawara Eki atau 2 stasiun gue lupa tuh itu nggak ada. Sama Jingu juga nggak ada. Mungkin berapa stasiun lagi nggak ada deh. Seandainya gue mau nakal gitu kan bisa kan, tiket gue beli yang misalkan yang murah nih, yang di dekat dari stasiun selanjutnya dari Sadawara Eki kan. Misalnya cuma 100 ya 100. Iya. Gue turun di Jingu bisa gue. Jadi langsung ya? Iya, nggak ada yang nagin tiketnya juga. Tapi itu sih bener sih, anehnya Jepang tuh bisa seaman kayak gitu tuh. Kenapa coba? Itu tuh karena orang-orangnya aja sih kalau menurut gue. Orangnya emang bener-bener ngejaga istilahnya nggak mau berbuat curang lah istilahnya guys. Jadi ya kita nggak orangnya jujur mungkin. Jadi ya melakukan hal-hal gitu kan kayak merendahkan harga diri sendiri lah istilahnya kan gitu kan, kayak istilahnya namanya kiseru ya guys ya. Kiseru namanya tuh gitu kan. Kayak kiseru kayak gitu, kayak merendahkan diri sendiri lah gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada yang jaga itu. Mungkin udah manfaatin lah gitu kan. Iya. Nggak usah beli tiket juga bisa. Ya, sebenarnya bukan aturan yang harus diperketat, tapi manusianya yang harus dipercerdas lah istilahnya. Harus. Sama ini juga Jak, kayak peringatan sampah salah tuh kan cuma tulisan. Tulisan doang. Ya kalau di Indonesia kayak ya udah bodo amat lah. Ya kan cuma tulisan doang. Orang juga nggak tahu itu sampah gua. Iya, bener. Cuma kalau orang Jepang dari tulisan itu tuh kayak langsung dibenerin gitu. Tapi ini ya nggak bersalah. Kata senpai dulu katanya. Jadi senpai itu waktu itu kan angkatan pertama dia nggak tahu tuh cara buang sampah gitu kan. Nah pas buang sampah katanya nggak diambil. Terus guys itu tetangga di
tetangga sekitar rumah gitu, mereka nggak marah, nggak gimana, tapi mereka yang bukain, mereka yang misahin. Oh gitu. Asli awal beneran pas angkatan pertama ya? angkatan pertama sampai malu, sampai istilahnya ini yang nempatin apa tadi kita ini Nah itu sih orang Jepang kebanyakan karena malu sih Jak. Malu, dia lebih rasa malu itu tinggi orang Jepang tuh. Kadang kalau kerja pun kalau kita bantuin tuh kayak dia kayak nggak usah gitu. Kalau kan dari kita baik nih ya mau bantuin gitu. Cuma orang Jepang tuh kayak nggak usah bisa sendiri kok gitu. Nih kemarin aja gua kan gitu kan, gua kan kerja nih, gua harus nuangin cairan engsang tuh 40 jeliken, yang satu jelikennya tuh hampir 20 liter kalau nggak salah. Itu kan berat ya. Nah sedangkan orang Jepangnya tuh guys 50 tahun, bayangin 50 tahun, tapi dia nggak nyuruh gua, nggak nyuruh senpai, nggak nyuruh yang lain, dia ngerjain sendiri. Tapi kan sebagai kayak gua masih muda lah, nih bayangin guys, nuangin kayak gini kan, terus-terusan, ini pinggang kan, buset, kerasa banget kan. Sama ngangkat sih gue bersih, gue pernah nyoba ngangkat tuh buset. Nah, gua nawarin dia aja kan gitu kan, biasa sama saya gitu kan, saya mau mencoba melakukannya, gak apa-apa loh katanya, bahaya gitu. Cuman dia kayak kasihan gitu ke kita gini. Tapi kan kita juga kasihan gitu. Tapi dia mau ngajarin, mau ini, keren sih ya, beneran. Mereka tuh kayak malu dia buat apa sih? Minta tolong gitu kan. Iya, kayak lebih ke gak enakan mungkin ya. Sebenarnya gitu. Kayak orang itu gak enakan. Jadi kita yang harus menawarkan diri sih, teman-teman. Cuma kadang kalau nawarin, gue pernah selalu gitu. Orang Jepang lagi bawa kayak ribet banget tuh, banyak ribet. Gue pengen niat bantuin kan, cuma kata dia nggak usah katanya. Kerjaan kamu aja, ini kerjaan saya katanya gitu. Makanya kalau kita kan emang di Indonesia juga kan kalau kerja ada yang kesulitan kayak dibantuin langsung kan, karena ya sosial aja kan, jiwa sosial kita kan. Cuma kalau di sini nggak mau dia. Nah, iya ada yang aneh juga nih. Jadi katanya ya kalau misalkan orang tua kayak gitu dia kan lagi kerja, nah kita kan mau niat bantuin karena kita kasihan tuh. Nah dia tuh kayak ngerasa kayak direndahin gitu. Gua tuh masih kuat katanya, gua masih mampu, mungkin kayak gitu. Jadi mungkin dari perspektif kita mah kan kalau di Indonesia kan ya kita emang kayak gitu kan, misalnya saling membantu gitu, apalagi yang lebih tua gitu kan, kita bantuin lah gitu. Cuman kalau di Jepang tuh kadang-kadang tuh orang Jepangnya berpikir kayak gue masih kuat loh gitu, jadi bingung juga kita gitu sebenarnya. Tapi lah kalau menurut aku sih lebih baik ya kita menawarkan diri sih. Kalau misalkan ditolak atau enggak itu terserah gitu. Jadi dia bisa lihat kepribadian kita lah gitu misalnya. Soalnya udah mau nolongin. Benar. Soalnya banyak orang tua juga sih yang kerja yang 50. Di sini orang tua semua. Sisanya anak muda paling ya kita doang. Iya, yang orang Jepangnya paling Sakuragawa juga udah berkeluarga. Iya guys. Pokoknya 30 tahun ke atas lah gitu. Banyaknya. 30 tahun ke atas mudanya jarang ya. Jarang anak muda. Dari Indonesia. Enggak tahu deh kalau di kota-kota lain ya. Enggak benar-benar. Atau di PT lain juga kurang tahu juga sih. Cuma kalau di Micro S khususnya kan di Hongsa juga ada dua kan. TRC sama Hongsa. Kalau Hongsa ada mungkin anak muda ya, cuma nggak muda, nggak semuda kita sih yang kerja. Jangan kita kayak orang-orang yang udah muda cuma nggak semuda kita lah istilahnya. Mungkin ya anak-anak muda seumuran kita di Jepang ya mungkin masih kuliah atau mereka mengejar pendidikan sih. Mungkin ya barangkali. Sama mungkin kerjaan di kantoran sih Jak pada ke kota. Kayak soalnya gue pernah diceritain sama yang salah satu orang Hongsa, dia bilang anaknya tuh kerjanya ke Saitama malah. Oh, malah keluar. Malah keluar, nggak di sini gitu, nyari kerja kantoran gitu katanya. Mungkin karena sini kerjanya kotor kali, pabrik, kadang nggak ini. Mungkin sih, mungkin juga. Tapi ngomong-ngomong Honsa nih, jadi ini Shiraishi itu sempat dipindah, jadi Honsa itu pusat guys ya. Jadi kita sekarang kerja di cabang gitu kan. Semua anak Indonesia itu kerja di cabang. Nah, Shiraishi tuh disuruh pindah ke Hongsa. Iya, awalnya dijanjinya berdua sama senpai. Nah, pas sudah mau berangkat, senpai malah nggak jadi karena kekurangan orang. Waktu itu di bagian senpai kan di bahu kekurangan orang. Jadi gue sendirian ke sono. Awalnya bilangnya, nah kan kayak dia nanya mau naik apa kan. Gue bilang gue nggak masuk, waktu masih belum ngerti tuh aja kalau naik sepeda bakal jauh kan. Nah gue bilang ya udah nggak apa-apa lah naik sepeda. Gue bilang itu gue nggak tahu kan ke Eki sejauh itu ternyata ke Eki. Nah gue bilang oke aja tuh, gue tol banget, oke aja. Nah gue ceritalah ke senpai, cerita kok kamu mau katanya. Itu kan jauh katanya gitu. Ke Hongsa tuh jauh ya sebenarnya. Ya, kita kan dari sini ke cabang aja ya itu 20 menit pakai sepeda. Nah si Reyes kalau ke Hongsa dia harus ke
Eki dulu ke stasiun dulu. Iya. Itu sekitar 50 menit ya, Sya? 45 menit gitu kan. Naik sepeda tuh Iya. ke stasiun Sadowara Eki. Nah, terus turun di Jinggu tuh, naik sepeda lagi naik 15 sepeda lagi menit. sampai ke perusahaan. Itu Perusahaan, tiap hari. iya. Jadi ya hampir memakan waktu 1 jam lebih iya. ya, sejam lebih lagi tuh buat perjalanan. Habis Berarti di jalan kalau pulang pergi 2 jam tuh, kayak istilahnya berkurang lah gitu. Udah mah capek kan, jauh gitu. Pulangnya sih yang kerasa karena habis kerja capek, bawa sepeda jauh kan. Itu bener kasihan sendiri anjir beneran. Tapi sekarang udah di sini. Awalnya sih gue takut kayak khawatir kayak namanya gue pertama kali di Jepang kan dilepas sendiri gitu. Ke Eki sendiri, beli tiket sendiri kayak dilepas sendiri kan. Iya. Takutnya gue nyasar Udah awal kan kita kan. Iya, awal-awal belum ngerti bahasa Jepang juga belum lancar-lancar banget kan. Jadi takut sih awalnya. Cuma setelah dijalanin kayak ya ngalir itu aja, kayak nggak ada kesulitan lah selama maksudnya dalam segi bahasanya juga oke lah maksud gua nggak bikin gua ngerti ngerti dikit-dikit lah. Cuman gak enaknya itu doang sih perjalanan. Jauhnya mungkin ya kalau ada temennya mungkin nggak apa sih mungkin kalau ada temennya. Cuma ya di sini juga lagi banyak kerjaan kan. Iya benar. Nggak bisa juga, apalagi sekarang di bagian Hafiz juga banyak kerjaan. Lagi banyak kerjaan juga di sini di cabangnya gitu. Jadi sebenarnya orang Indonesia juga semua pada pengen di cabang gitu, pengen di sini. Iya, pengen di sini. Cuma kalau di Indonesia kan kita pengen ya kerja di pusat lah, iya. Di pusat kan lebih ini gitu kan. Tapi kalau di sini malah orang-orang pengen di cabang gitu, karena cabangnya malah lebih besar, lebih luas. Iya. Oh, di pusatnya di Hongsanya malah kecil ya. Dia ini ke atas sih, Jak. Ke tingkat soalnya dia, iya, tempatnya tingkat di sono. Cuma katanya sempit kan? Sempit ya karena itu aja, karena luasnya ke atas. Oh kita kan luas tuh, udah kan tingkat, jadi satu ruangan tuh sempit jadinya. Cuma ada ruangan lagi di atas. Panas sih, panas banget di sono. Panas nggak kayak di sini. Tadi itu pengalaman sih ya. Iya, jadi kenal orang-orang baru. Sebenarnya orang-orang Jepang tuh baik-baik, baik-baik banget. Kayak gue pertama kali di Hongsa juga orang-orangnya juga kayak apa? Kayak ngomongnya coba dong ngomong pakai bahasa, nyuruh ke temennya gitu. Iya, ngomong aja pakai bahasa yang gampang di ngertiin gitu. Jangan pakai, kan di sini kan ada bahasa Miyazaki kan, Miyazaki Bank. Orang-orang Hongsa rata-rata ngomongnya pakai Miyazaki Bank. Bahasa daerah. Hampir semuanya. Nah, yang pernah di sini tuh Surisang yang pernah di TRC, karena dia pernah kerja sama orang Indonesia, jadi dia ngerti kalau kita tuh nggak ngerti bahasa Miyazaki Bank gitu, ngertinya orang bahasa Jepang juga masih belepotan gitu kan. Apalagi Miyazaki Bank. Iya, apalagi bahasa daerah. Iya. Kayak bingung banget, cuma orang sono kayak sampai waktu itu kan disediain laptop. Jadi ada translate-nya gitu. Translate-nya di bookmark. Jadi kalau susah ngomong sama Rayes, ditranslate aja katanya. Baik berarti ya. Baik-baik banget ya. Bantu kita lah gitu ya. Iya, sama ini sih kayak orang-orangnya tuh sama kita tuh kayak peduli gitu, karena kalau kita kecapean dibeliin minum kayak gitu. Kalau kita sakit juga benar-benar diurusin. Iya, kayak waktu itu gue pernah tuh kayak kan malas banget ya, kayak guanya udah malas gitu kerja, udah jauh banget. Jadi kurang semangat lah kerjanya. Tahu gak dia kenapa? Dia ngapain, Jak? Surisang tuh datang ngasih gua minuman katanya. Nih biar kamu semangat katanya kerjanya, katanya gitu anjing. Dia peduli banget ya berarti ya. Iya. Kayak istilahnya dia merhatiin gitu meskipun lu datang dari negara orang gitu kan, istilahnya nggak diterlantarin teman-teman di sini. Istilahnya mungkin kalau di Indonesia gua didomain kali kayak gak semangat banget sih kerja pasti gitu. kayak gitu. Kalau di sini enggak sih, kayak dikasih minum. Malah waktu itu gua dikasih onigiri. Kalau di Indo lu udah dijulitin anjir. Ya mungkin kayak itu anak baru kerjanya nggak semangat banget, malas gitu tuh katanya. Bukan malas sih, lebih ke nggak semangat aja maksudnya, kayak malas sih enggak, cuma kurang semangat aja gitu saat itu. Lagi nggak mood lah. Nggak mood ya, nggak mood lagi. Pasti setiap orang pasti gitu sih, ngalamin. Gue juga sempet ngalamin lah. Soalnya pengennya sih di sini kerjanya. Ada orang Indonesia banyak gitu. Soalnya kan sendirian gitu. Males lah. Nah iya males. Tapi orang sana juga kayak tenang, ada gua gitu. Kita teman, katanya kayak gitu, suka kayak gitu. Kayak, jadi lu ngerasa ini ya? Iya, sebenarnya untuk orang-orang sih nyaman gua. Seandainya misalkan deket aja jalannya gitu, gua harus jauh ke sono. Ya sono nggak apa-apa sih, gitu maksudnya. Pengen banget enggak, cuma di sono juga nggak apa-apa gitu kalau emang harus ke sono. Cuma jauhnya sih, Jak, males gua. Bener-bener. Pulangnya itu kayak sejam, kayak sampai rumah dong. Yang harusnya nggak lembur tuh pulang sore, sampai rumah jadi udah malam gitu, kayak capek di jalan aja, habis di jalan waktunya. Berangkat harus lebih pagi kan. Jadi kejar kereta, makan waktu lah. Iya, makan waktu. Udah bangun pagi,
Apalagi nih kalau hujan nih, kasihan banget ya. Nah, iya, hujan. kalau di tengah jalan sih malas banget gua. Jadi kalau di Jepang tuh pohonnya banyak. Cuma nggak ada yang ke jalan, gimana ya? Jadi pohon tuh di pinggir-pinggir. Gimana ya, Jak ya? Nggak nutupin jalan. Jadi kalau misalkan hujan ya lu nggak bisa neduh gitu. Pohon di samping banyak, cuma pohon got jalanan. Jadi iya, jadi kita harus nggak bisa buat neduh gitu tempatnya. Gitu. Jadi kalau ini udah bablas aja, soalnya gue pernah tuh yang tempat beli sayur apa namanya? Hattori ya? Hattori yang sayur murah. Oh iya, sayur murah. Di situ yang sono naik kan ada kayak sawah tuh. Iya, kan? Itu kan enggak ada tempat neduh kan. Sama sekali. Gue hujan di situ Jak pas pulang. Kata, ih anjing di sini gitu. Ya udah terobos saya sampai rumah anjing. Basah habis orang hujan langsung begitu. Gue dari stasiun enggak hujan nih. Nanti gue gelap kan, emang udah malam kan, pastinya emang udah mau maghrib begitu gelap. Gue pulang akhirnya nggak hujan kali, gue nggak tahu hujan apa enggak kan, namanya gelap. Di situ langsung begitu anjing, basah gue. Hujan di Jepang bener-bener iya. Kalau gede tuh bener-bener gede teman-teman. Jadi si airnya tuh nggak begini, nggak ke bawah, ke sini. Ya kan? Kayak kok arah anginnya kok ke kita gitu kan. Payung aja nggak bisa kita pakai payung. Wah, bisa terbang. Anginnya kenceng di sini. Keren sih, tapi nggak keren sih. Apalagi pas Taipo kemarin tuh. Buset, itu air gini teman-teman ke arahnya tuh. Anginnya nggak jatuh itu. Jadi si air tuh dari jauh tuh ke bawah nih ya, muter lagi dia. Iya. Angin kenceng banget bener. Parah sih. Itu tuh malesnya gitu kalau jauh. Kalau di sini karena deket mungkin ya. Terus ada banyak tempat-tempat buat ini juga apa? Buat neduh. Waalaikumsalam. Di mana ya? Ke Trial ini aja sepet. Beres di sana. Mas Paijin. Beres lah. Berpodcast ya. Selanjutnya ke Ryan. Ada. Dazo. Hai. Iya mana sih gitu jadinya. Kayak karena nggak ada tempat neduh aja. Udah gitu jauh kan. Kalau deket sih 20 menit masih keburu gue ngebut. Kalau misalkan mendung nih, gue ngebut masih keburu mungkin ya. Kalau di sana nggak bisa, ngebut juga nggak bisa. Waktunya kan, kalau udah capek juga. Terus malu ini sih malunya kayak. Jadi di kereta tuh di sini ya, di daerah sini keretanya isinya anak SMA mulu. Oh, anak-anak cewek-cewek mulu. Seneng lah kalau gitulah. Ya kan gue pulang kerja malu kan. Masih kotor kan. Belum mandi. Tapi sih anak SMA semua, jarang sih orang-orang kerja tuh, jarang banget. Orang-orang anak-anak SMA cewek-cewek paling banyak tuh, cewek-cewek penuh biasanya. Lu kalau pagi tuh, aduh anjing kata gua, cewek semua Jak ada ini. Ya, berarti lu harus salin lah misalnya ya. Iya. Berarti kan pasti kan baju lu kotor salin, gitu iya. Kan. Ya, cuma kan gimana Jak ya? Muka nggak bisa dibohongin Jak, gua udah cuci muka nih. Iya. Cuma namanya muka lelah, nggak bisa dibohongin kan? Iya. Bener. Nah ini lucu lagi nih Jak, kalau gua berangkat tuh pagi-pagi. Itu pagi-pagi kan penuh ya. Soalnya kan kalau jam masuk sekolah kan sama semua mungkin kan. Jadi penuh banget. Nah penuhnya itu nggak kayak di Indonesia gitu Jak. Terus gimana? Baris anjing, asal lu tahu. Baris rapi. Orangnya penuh. Iya lu ngerti nggak? Ini orang nih, orang. Ntar ada selah berapa jarak gitu, berapa senti lah. Orang gitu rapi pokoknya. Enggak asal masuk gitu kagak. Enggak ini gitu. Tapi di dalam tuh enggak ini banget gitu. Enggak berantakan. Rapi orang-orang, gue heran gitu gue. Pada madep sono kan, madep sono rapi berjejer aja. Anjir kayak di game itu. Kayak di game bis kayak gitu kan, yang mau naik ini kan kayak rapi banget kan. Iya rapi banget Jak, beneran Jak. Orang-orang pada madep sono semua gitu rata. Anjir. Gue baru tahu. Kalau kita mungkin ya makanya gue juga kaget tuh. Mungkin kalau kita udah penuh kayak desek-desekan aja lah, bodo amat kan. Kalau kita mau posisi mau bagaimana juga nggak apa-apa, yang penting masuk ke dalam. Dia enggak, yang diri tuh rapi anjing, madep sono semua, barisnya rata gitu, kayak keren aja menurut gue anjing. Keren sumpah, keren. Tanpa di ini ya, jadi kan nggak ada petugas tuh kan. Iya. Yang bikin dia terapi kan nggak ada yang ngerapin dia. Berarti kesadaran diri sendiri sih. Nah itu balik lagi orang Jepang, sadar diri tinggi sih kesadaran dirinya. Tapi ya tetap sih ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga beneran. Orang Jepang yang nggak rapi juga ada sebenarnya. Orang Jepang yang rapi. Sama aja sebenarnya sih. Sama aja bener. Cuma yang rapi banyak aja, lebih banyak kayak dai-tai lah gitu sebagian besarnya ya. Sebagian besarnya gitu. Kalau di kita mungkin untuk rapi tuh sedikit lah gitu. Rapi gitu sedikit. Apalagi kayak udah masuk kereta tuh kayak udah
berantakan banget lah. Udah berantakan. Udah orang-orang udah yang penting masuk aja. Mau posisinya gimana juga. Kalau dia biarpun dia maksa masuk harus tetap rata gitu kan aja. Susah sih ngejelasinnya. Cuma emang dia tuh rapi banget gitu. Jadi gue juga kadang kalau jiwa-jiwa yang orang Indonesia gimana sih kayak masuk aja cuma ngeliat dia pada rapi kan nggak enak kan. Jadi kita ikutan kan. Jadi ikutan rapi gue. Diri pada kesono. Madep depan gitu. Keren sih. Kayak di game anjir itu beneran. Iya. Apalagi anak-anak SMA kan kayak di anime-anime gitu aja. Anime apa nih? Kayak gitu deh pokoknya deh. Pakaiannya gitu. Kayak di film-film lah gitu. Di film-film Jepang lah. Beneran. So anime. Padahal gue pernah nonton anime. Nggak, tapi beneran Jak, mirip banget itu kayak orang-orangnya gitu, mirip ya. Terus mukanya kayak hampir sama gitu. Iya bener-bener. Apalagi kalau pakai masker tuh. Orang Jepang Nah iya. kayak kembar aja gitu. Karena matanya kan sipit semua kan. Nah iya. Tapi pas dibuka beda. Beda kayak gitu. Lalu gitu orang Jepang tuh ya menurut gua nih ya nggak perlu ada aturan yang ketat lah, maksudnya kayak buat dia harus taat gitu kan ya. Jadi nggak perlu ada aturan yang benar-benar inilah. Iya, orang-orangnya udah sadar, gitu, iya udah sadar orang-orangnya. Kayak waktu di Hongsa tuh ngerokok, kalau yang kan di sini kan ngerokoknya kan ada yang elektrik kan, sama kayak Indonesia kan ada yang gitu, vape gitu, ada yang rokok biasa. Nah kalau yang rokok biasa tuh ngerokoknya pada bawah ini Jak, jadi disediain ember. Jadi sebelum lu istirahat ngerokok, lu pada ngambil ember dulu. Oh buat itunya. Sumpah, jadi lah rokok nih, seorang kan 1 ember tuh. Iya. Baranya dibuang ke situ. Bar rokoknya anjing keren banget tuh sumpah. Anjir, baru tahu gua. Kalau di kita kan di TRC di sini kan, di Sabang kan itu kan ada tempatnya, ada kotaknya gitu kan. Jadi nggak perlu bawa satu orang, bawa satu. Di sana buat buang itunya ada tempatnya. Cuma buat baranya itu dia. Buat baranya berarti. Kalau di Indonesia kan bara di mana aja. Iya, bebas lah gitu kan. Kau dia nggak bawa ember. Anjing salut banget. Kata gue anjing keren banget nih. Dia datang nih ngambil ember dulu, baru ke tempat ngerokok. Jadi ngerokoknya di ember terbawah, rokok terus buangnya ke situ, buang baranya. Terputungnya lain lagi buangnya. Mungkin karena kebiasaan sih, karena udah kebiasaan gitu kayak udah sih, adatnya mungkin. gitu. Tapi itu keren sih, beneran. Iya, kayak di Indonesia malas banget sih ngerokok. Dimanapun anjir bebas, mau di Gua juga kalau ngerokok mungkin baranya ya udah. Bahkan putungnya juga kan tinggal bar doang. Suntik aja. Iya. Tinggal dibuang-buang aja. Di sini mah enggak. Bahkan orang rokok sambil jalan tuh enggak ada. Enggak ada. Hampir enggak ada di sini. Enggak tahu ya kalau di kota lain ya. Kalau di daerah sini nih, daerah gua anjing. Bukan daerah punya gua. Daerah tempat gua tinggal, maksudnya daerah tempat gua tinggal tuh enggak ada tuh orang yang ngerokok sambil jalan tuh kayak misalkan dari mana gitu lah jalan terus ngerokok gitu. Enggak ada sih kayaknya. Dia bisa ngerokok di supermarket dulu tuh, depan supermarket, ngerokok di kombini. Di kombini juga ada tempatnya loh. Ada ininya. Iya, ada. Ngerokok dulu di Sebung. Udah bisa jalan. Enggak. Kalau kita kan enak banget nih kayak sambil jalan gitu ya. Sambil di motor gini kan. Iya. Aduh, anak sekolah lagi sekarang mah. Anjas. Udah kayak abang-abang banget lah gitu. Anak sekolah SMA kan. Idi, SMK udah gede tuh. Di sini mah enggak sih, enggak ada. Iya ya. Lu anjing. Oh. Bangsa. Iya kan, lu kan gitu. Nih Bu, Rais ngerokok terus. Sehat. Kata orang Jepang rokok tuh bagus lu. Apa katanya? Kan waktu itu gue pernah tanya ya. Kan gue nggak ngerokok gitu kan. Mahal anjing, 600 awal-awal kesini. Gue bilang anjing rokok 65.000 lah jadinya kan. Kalau di rupiah 65.000 sebungkus. Awal-awal kesini belum gajian kata gue. Mahal banget rokok 60 kan. Duit masih duit apa namanya? Dari Aisyah kan cuma duit buat pegangan doang kita. Duit buat makan gitu. Sayang banget kalau dia beli rokok 65.000 kan. Sebungkus paling 2 hari 3 hari habis gitu. Paling sehari gue bisa habis kan. Kalau stres aja. Terus ditanya lah sama orang Jepang. Lagi istirahat ditanya enggak ngerokok katanya. Terus gue bilang